Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini di mata kuliah Metodologi Penelitian, kita akan membahas terkait literatur review. Ada yang tahu literatur review? Jadi literatur review itu sama dengan sumber atau acuan kita. Kita ngambil misalkan acuannya dari mana, kita mengutip dari mana, itu adalah literatur review. Nah, kita akan bahas selanjutnya. Nah, ini pengertian literatur review. Jadi, literatur review itu berisi uraian tentang teori. Teori, temuan, kalau teori itu bisa dari buku, kemudian temuan itu bisa berasal dari jurnal, itu kan hasil penelitian ya, jurnal nasional, internasional, terus proceeding, itu adalah temuan. Atau misalkan skripsi, tesis, disertasi itu adalah temuan. Dan bahan penelitian lain yang diperoleh dari bahan acuan untuk dijadikan landasan kegiatan penelitian Anda. Anda ingin membuat sebuah penelitian sistem informasi, misalkan sistem informasi pengambil keputusan, mahasiswa KIP, mahasiswa penerima bantuan KIP di STIMIK Muhammadiyah Paguyangan. Nah, Anda ingin membuat sebuah sistem tersebut. Alasannya misalkan seperti apa? Kemudian, apa yang Anda butuhkan untuk membuat sistem informasi pengambil keputusan itu? Apa aja yang Anda butuhkan? Anda ingin menggunakan metode SPK-nya, menggunakan metode apa? Seperti itu misalkan. Nah, Anda cari tuh dari misalkan internet terkait penelitian Anda. Misalkan penelitian Anda adalah sistem informasi pengambilan keputusan bla 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 bla. Pasti banyak banget di internet. Metode SAW, AHP dan sebagainya. Saya lihat untuk yang di TI itu sudah kemarin sudah belajar namanya metode-metode ya, metode SAW dan sebagainya. Itu kalian pelajari betul tuh. SPK itu betul-betul dibutuhkan. Kalau untuk penelitian tuh rata-rata SPK, sistem mengambil keputusan dan sebagainya. Untuk DSI itu kalau nggak salah semester genap ya, itu ada mata kuliah pilihan SPK. Dengan apa saya tuh lupa. Itu kalau untuk DSI itu menjadi mata kuliah pilihan. Tapi kalau untuk di TI itu adalah mata kuliah wajib. Nah, misalkan Anda ingin membuat sistem informasi tersebut, berarti tentunya Anda harus mencari literatur review atau terkait untuk membuat si penelitian Anda, kayak gitu. Oh iya, terkait SPK. Searching tuh terkait SPK, metodenya apa saja. Mana metode yang terbaik kira-kira. Itu seperti itu. Pasti kan banyak sekali atau misalkan peneliti-peneliti terdahulu. Jadi literatur review juga peneliti-peneliti terdahulu karena kita kan mengacu pasti kan ke peneliti terdahulu bukan ke peneliti yang masa depan kan karena memang dia penelitiannya kan belum terekspos kayak gitu. Otomatis kita mengacu pada penelitian orang yang terdahulu seperti itu yang telah dilakukan oleh orang lain atau misalkan dari buku. Kalau misalkan untuk eksak itu biasanya berbentuknya seperti SPK dan sebagainya atau buku. Kalau buku untuk yang datanya kualitatif bentuknya teori itu bisa dirujuk misalkan puluhan tahun yang lalu. Tetapi kalau misalkan itu berbentuknya angka, itu biasanya literatur review itu paling maksimal itu 5 tahun ke belakang, maksimal biasanya. Tapi itu tergantung panduan di perguruan tinggi masing-masing. Biasanya di perguruan tinggi ada mempunyai syarat ya terkait acuan atau literatur review. Itu biasanya 5 tahun maksimal.
ke belakang seperti itu. Jadi kita bisa mengambil literatur review yang memang 5 tahun ke belakang seperti itu. Itu ada yang seperti itu. Tapi kalau memang tidak ada syarat itu kalian bebas. Jadi literatur review itu kita ngambil atau kita berpacuan atau kita bersumber pada penelitian yang telah dilakukan oleh orang lain. Itu sudah jelas. Misalkan pasti kan ada tuh penelitian banyak tuh judul-judul udah ada isinya. Tetapi kalau misalkan tidak jelas sumbernya dari mana, yaitu nggak bisa dipertanggungjawabkan. Biasanya kalau jurnal itu, contoh ya, kalau jurnal itu biasanya pasti ada namanya ada identitas. Misalkan jurnal internasional bla bla bla. Itu adalah dia diterbitkan oleh si jurnal internasional bla 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 seperti itu. Kemudian ada volume. Terus ada halaman juga. Itu adalah jurnal yang telah resmi dikeluarkan oleh sebuah lembaga seperti itu. Kemudian uraian dalam literatur review ini diarahkan untuk menyusun kerangka pemikiran. Jadi adanya literatur review itu diarahkan untuk menyusun kerangka pemikiran terkait tentang penelitian kita. Yang jelas tentang pemecahan masalah yang sudah diuraikan sebelumnya kan pada rumusan masalah. Nih, misalkan di STIMIK itu bla 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 bla, butuh misalkan sistem informasi SPK atau sistem pengambil keputusan penerima bantuan KIP agar tepat sasaran misalkan. Menggunakan metode SAW, itu kan permasalahan seperti itu. Bagaimana caranya menyusun hal tersebut? Membuat sistem informasi tersebut itu agar penerima bantuan KIP di STIMIK itu tidak salah sasaran seperti itu. Kalian bikin tuh sistemnya. Bikin sistemnya, otomatis kan Anda sebelum membuat sistem itu kan Anda harus mengajukan sebuah proposal atau meyakinkan kepada pembimbing Anda atau ke penguji proposal Anda bahwa ini loh penelitian yang akan saya lakukan. Masalahnya seperti ini, saya mempunyai solusi untuk memecahkan masalah tersebut seperti ini, kemudian saya juga merujuk kepada peneliti terdahulu. Walaupun misalkan itu SPK-nya misalkan dia penerimaan untuk pegawai misalkan Bank BRI, misalkan seperti itu. Tetapi saya gunakan di sini itu untuk penerima bantuan bidik misi seperti itu. Itu adalah tawaran nih saya punya di sini ini ada masalah, menarik sekali masalah ini kayak gitu. Misalkan terkait corona. Corona menarik sekali untuk diteliti obatnya seperti apa seperti itu. Nih saya punya nih solusinya untuk mengobati atau untuk mengobati si pasien corona agar cepat sembuh. Ini adalah misalkan antibiotik dan segala macamnya misalkan. Saya misalkan nih solusinya seperti ini itu saya berdasarkan penelitian A, B, C, D atau misalkan menggabungkan beberapa jenis obat seperti itu. Itu adalah tawaran atau proposal seperti itu. Penelitiannya nanti seperti itu di bab 4-nya. Nah, ketika Anda pun menyusun sebuah proposal, Anda ingin membuat sebuah misalkan sistem informasi SPK, misalkan pengambil keputusan untuk penerima bantuan KIP di STIMIK Muhammadiyah Paguyangan menggunakan metode SAW, misalkan. Nah, nanti penelitiannya kan di bab 4 seperti itu. Anda itu bab 1 itu kemarin sudah dijelaskan dari mulai permasalahan dicantumkan, solusi yang Anda tawarkan itu seperti apa untuk memecahkan masalah tersebut. Ada nggak penguatannya untuk mendukung solusi Anda? Itu di latar belakang itu. Ketika Anda, ini banyak sekali nih, kemarin saya baca untuk di bab 1, nggak tahu direvisi lagi atau seperti apa, atau memang dia memang belum paham, atau memang dia tidak merevisi hasil pertemuan saya waktu itu pakai Google Meet. Jadi masih saja. Jadi gini,
contoh Anda ingin membuat sistem informasi SPK atau sistem informasi penjualan online untuk misalkan toko sepatu B, untuk misalkan makanan A, dan sebagainya. Jelaskan di latar belakang itu permasalahannya apa, kenapa Anda membutuhkan si toko ini itu harus online, tidak lagi manual. Misalkan, oh iya semakin laku dan sebagainya, karena kewalahan, misalkan pelanggan semakin banyak dan sebagainya. Terus kemudian supaya jualannya membooming dan sebagainya. Kemudian caranya untuk di latar belakang itu cantumkan, sekali lagi saya katakan, cantumkan di latar belakang itu misalkan ini permasalahannya seperti ini, Anda ingin membuat judulnya sistem informasi, tetapi di dalam latar belakang tidak ada pembahasan terkait IT, ini gimana kayak gitu. Ketika orang membaca skripsi Anda, ketika Anda di latar belakangnya judulnya tentang IT, tetapi latar belakangnya tidak IT. Ini saya katakan secara umumnya karena kebanyakan di latar belakang teman-teman tidak mengatakan terkait IT-nya, solusi IT-nya seperti apa, judulnya IT, tetapi latar belakangnya sama sekali tidak terkait dengan IT. Jadi ketika Anda itu adalah anak komputer, jurusan komputer. Ketika Anda melakukan sebuah penelitian di latar belakang, itu harus menjelaskan ciri khas dari jurusan Anda. Jadi ciri khas jurusan Anda itu adalah komputer. Ketika Anda misalkan sistem informasi penjualan online, jangan membahas tentang penjualan online-nya sampai ke bawah, nggak ada solusinya. Tentunya permasalahan perlu diungkapkan, tetapi Anda lupa kayak gitu. Solusinya apa? Cuman Anda bisa misalkan solusinya saya ingin membuat sistem informasi penjualan online untuk ini agar B kayak gitu. Itu bukan kayak gitu. Jadi maksudnya Anda misalkan nih saya ingin membuat sistem informasi seperti ini, nantinya konsepnya seperti ini, di latar belakang itu dijelaskan konsepnya seperti apa, walaupun secara singkat. Jangan sampai cuma hanya akhirnya saya ingin membuat sistem informasi seperti ini, itu tidak kayak gitu. Paham ya? Contoh nih saya contohkan untuk tesis saya, latar belakang. Nah, ini dari mulai umum dulu nih. Ini dari mulai umum. Perguruan tinggi adalah satuan pendidikan penyelenggaraan pendidikan tinggi dan dapat berbentuk akademi bla 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 bla. Saya mengambil dari penelitian saya, dari jurnal saya pas saya terbitkan atau yang telah diterbitkan di tahun 2017. Itu nggak apa-apa. Saya ngambil dari penelitian saya, tapi kan penelitian saya juga kan sudah diterbitkan kan, yang penting peneliti terdahulu. Nah, seperti ini. Perguruan tinggi dapat menyelenggarakan program akademik, ini masalah umumnya. Kemudian kedua, karena saya penelitiannya terkait plagiarisme, saya bahas tuntas plagiarisme di sini secara singkat. Plagiarisme merupakan bentuk perilaku buruk. Ini permasalahan plagiarisme yang biasa sering terjadi pada dunia tulis-menulis, di mana pelaku mencuri, mengakui, atau mengambil hasil karya orang lain. Dalam kurung saya mengambil dari Jalnur sama si Wibowo. Saya ngambil dari dua kutipan, kemudian saya kolaborasikan jadilah seperti ini. Itu adalah literatur review. Dalam sebuah penelitian itu Anda wajib mencantumkan literatur review. Sehingga penelitian Anda itu bisa dikatakan valid. Ketika Anda cuma hanya mengatakan apa yang dimaksud oleh Anda tanpa misalkan ada literatur review, ketika Anda gagal dalam sebuah penelitian ya sudah, kayak gitu. Nah, ini membahas alinea berikutnya masih sama tentang plagiarisme. Kemudian penyebab plagiarisme saya sebutkan di sini permasalahannya seperti apa. Nah, ini saya dalam kurung nih, ini literatur review lagi. Literatur review-nya dari si dua jurnal, saya jadikan satu. Saya kolaborasikan jadikan satu. Kemudian permasalahannya masih lagi. Kalau saya biasanya permasalahan
nggak dijadikan satu alinea karena terlalu panjang. Kalau terlalu panjang permasalahannya berarti dibuat beberapa paragraf ya, kayak gitu. Kalau misalnya permasalahannya panjang, seperti itu. Nah, ini permasalahan sampai sini. Nah, di sini membahas nih, tindakan plagiarisme khususnya pada dunia akademik tidak bisa dibiarkan begitu saja. Karena dapat merusak sivitas akademik. Ini udah mulai ke solusi. Dia ingin memberikan solusi si peneliti ini dengan permasalahan di atas. Dia sudah mau membahas tentang solusi karena si plagiarisme itu tidak bisa dibiarkan begitu saja. Nah, plagiarisme dapat menjadi penyakit kronis pada suatu bangsa dan dapat berakibat pada kemunduran bangsa. Karena pola pikir kritis tidak lagi diasah sehingga menjadi tumpul. Nah, ini permasalahannya. Kalau misalkan tidak diselesaikan permasalahannya itu seperti itu. Kemudian, saya langsung membahas. Saya tidak langsung ke solusi. Saya langsung membahas terkait penelitian terdahulu. Nih, penelitian terdahulu itu telah membuat aplikasi deteksi plagiarisme secara otomatis menggunakan algoritma yang berfungsi sebagai dokumen fingerprint. Yaitu apa aja algoritmanya? Ada Rabin-Karp, ada Winnowing, ada Smith-Waterman. Itu banyak sekali. Tidak hanya 3. Kayak seperti SPK itu banyak sekali. AHP, SAW, dan sebagainya itu banyak sekali metodenya. Sama seperti kriptografi juga banyak metodenya. Nah, saya mengambil dari kutipan Yudana dan nah ini dalam kurung berarti saya ngambil dari beberapa jurnal nih. 1, 2, 3, 4. Saya kolaborasikan jadi satu dalam satu paragraf. Nah, penulis ingin melakukan penelitian. Nah, berikutnya dia membahas penulis ingin melakukan penelitian dan pengembangan aplikasi menggunakan algoritma. Nah, ini baru nih. Permasalahannya diungkap seperti apa. Anda sebagai seorang IT atau sebagai jurusan yang memang berkuliah di jurusan komputer, Anda harus menjelaskan di dalam latar belakang itu terkait IT-nya. Jangan misalkan plagiarismenya aja, sehingga saya ingin membuat aplikasi deteksi plagiarisme menggunakan algoritma Winnowing. Cuman gitu toh, kayak gitu. Setelah membahas permasalahannya, Anda cuma membahas itu toh langsung, sehingga saya ingin membuat itu salah besar kayak gitu. Itu nanti mungkin untuk lebih jelasnya untuk bab 1 itu kan bisa dibimbing langsung oleh nanti ketika kalian melakukan apa ya penelitian ya kayak gitu, atau misalkan nanti kan ada KP ya mungkin itu bisa diperbaiki. Kalau KP sih nggak terlalu ya, cuman mungkin nanti kalau ketika penelitian itu bisa dibenarkan langsung oleh si si pembimbingnya ya kayak gitu. Tapi intinya Anda harus pahami ini saya udah katakan berkali-kali tapi kenapa ya, maksudnya banyak sekali mahasiswa yang masih tidak tahu, belum paham, atau memang tidak apa ya, tidak download si materi saya kayak gitu. Jadi dia tidak tahu isinya seperti apa, padahal metodologi penelitian itu adalah paling penting. Di manapun selalu ada, ketika Anda S2 pun ada mata kuliahnya lagi, ketika S3 pun ada lagi Metopen. Jadi, nah setelah ini kita membahas masalahnya sudah. Ini nih ada nih untuk plagiarisme itu dia menggunakan algoritmanya bla 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 bla. Nah, dia pembahasan berikutnya, si penulis atau si peneliti ingin melakukan penelitian dan mengembangkan aplikasi menggunakan algoritma yang dapat mendeteksi plagiarisme. Algoritma yang dimaksud adalah algoritma winnowing sebagai dokumen fingerprint. Oh, jadi si peneliti dalam penelitian ini itu dia menggunakan algoritma winnowing sebagai dokumen fingerprint. Padahal kan di sini ada Rabin-Karp dan sebagainya. Nah, dia jelaskan teknik untuk mengecek kalimat yang terindikasi plagiarisme dalam kategori translate plagiarisme menggunakan teknik DIE dan dengan memanfaatkan layanan Google Translate IPA. Misalkan seperti itu. Dia jelaskan tuh studi kasusnya, gagasan atau ide yang diambil misalkan dari ide asing. Nah, dijelasin tuh algoritma winnowing itu seperti apa. Dijelasin.
Misal merupakan algoritma yang digunakan untuk deteksi plagiarisme, termasuk bagian-bagian kecil yang mirip dalam dokumen yang berjumlah banyak. Input dalam algoritma ini dokumen teks dijelasin seperti apa. Anda menggunakan metode SAW. Kenapa Anda menggunakan metode SAW? Jelasin SAW itu seperti ini, seperti ini. Cara pengerjaannya seperti ini. Secara singkat saja. Jadi Anda tonjolkan apa namanya? Ada permasalahan dari umum, permasalahan di tempat khusus, misalkan, kemudian solusinya apa? Munculkan si IT-nya, jangan hanya untuk itu saya ingin membuat aplikasi ini. Ya nggak bisa begitu. Itu contohnya ya, dalam latar belakang itu seperti itu. Sampai itu jelasin tentang si algoritma winnowing, terus si Google Translate IPA itu seperti apa, metode Jacad koefisien seperti apa. Nah, baru di sini terakhirnya penelitian ini membuat aplikasi deteksi plagiarisme dan dapat mendeteksi kalimat atau gagasan yang diambil dari bahasa Inggris yang kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Bla 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 bla, seperti itu. Paham ya? Sebenarnya pada pertemuan kali ini saya juga ingin membahas sekaligus tentang bab 1 karena banyak rata-rata kesalahannya itu saya sudah rumuskan kesalahannya, saya bisa inilah kayak gitu, sehingga teman-teman bisa memahami semua. Misalkan diidentifikasi masalah, rata-rata oh semuanya seperti ini, rata-rata Anda membuatnya seperti itu. Jadi tahu permasalahan seperti apa, harus membuatnya seperti apa. Ini saya akan sekaligus saya bahas di sini di literatur review. Paham ya sampai sini? Jadi contohnya itu. Dia untuk memecahkan sebuah masalah dulu. Pemecahan masalah yang sudah diuraikan dalam sebelumnya pada perumusan masalah. Jadi kerangka pemikirannya ada dulu. Dari mana nih acuannya kamu? Itu kan di latar belakang harus dijelaskan. Kemudian tadi yang saya bilang, angkat. Karena kamu itu adalah orang IT, ya angkat IT-nya itu di latar belakang. Seperti apa aja, jangan hanya misalkan. Sehingga saya sehingga saya ingin membuat sistem informasi seperti ini. Coba udah tau kayak gitu, itu nggak bisa kayak gitu. Harus dijelaskan supaya pembaca itu atau misalkan si siapa, misalkan si Fani, nih misalkan si Fani dia ingin membuat sebuah penelitian. Misalkan si Fani ingin membuat sebuah penelitian tentang terkait SPK seperti itu. Dia permasalahannya tadi ingin SPK-nya itu pengambil keputusan penerima bantuan KIP. Tetapi tanpa misalkan latar belakang gimana? Misalkan latar belakang jelasin, tapi IT-nya sama sekali tidak diungkap. Orang yang membacanya gimana? Misalkan oke lah misalkan si Fani ingin membuat tadi judulnya tentang SPK, penerima bantuan bidik misi. Nah, kemudian si Fani itu mencari tuh terkait penelitiannya dia. Misalkan dia nemu tuh terkait penelitian judulnya apa tentang terkait SPK. Nah, setelah dibaca, dia cuma permasalahannya tok. Lah, si Fani juga bingung, ini tuh penelitian IT atau penelitian apa seperti itu. Untuk itu kan pasti orang itu membaca atau kita ingin membaca buku itu kan pertama dari judul. Kemudian kan pasti dari latar belakangnya. Kalau enggak kan dari daftar pustakanya kan. Kayak gitu. Pasti kalau untuk terkait apa namanya? Terkait penelitian, skripsi dan sebagainya itu pasti kan dibacanya dari latar belakang seperti itu. Tapi latar belakangnya tidak memuat IT-nya, orang tidak akan tertarik membaca penelitian Anda di lembar-lembar berikutnya karena di latar belakang Anda tidak jelas ini tuh dia mau seperti apa. Jadi latar belakang itu jelaskan secara singkat saja apa yang akan Anda lakukan seperti itu. Kemudian tujuan dari literatur review. Tujuan dengan adanya literatur review itu adalah sebagai langkah pertama untuk mengumpulkan informasi.
Bisa jadi analisis, bisa jadi untuk mengumpulkan informasi yang relevan bagi penelitian. Orang namanya penelitian itu informasinya harus betul, harus valid, harus relevan. Untuk menghindari duplikasi dari pelaksanaan penelitian dan dapat mengetahui penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya. Kalau Anda hanya mengambil dari internet talk tanpa jelas sumbernya, misalkan bukan jurnal, itu kan tidak valid kalau misalkan dari blog-blog khusus mah. Atau dari blog-blog pribadi orang lain kayak gitu. Tidak resmi, misalkan webnya itu. Kalau jurnal kan jelas webnya sudah ada, websitenya. Dan dikeluarkan oleh lembaga yang resmi, diakui oleh pemerintah. Seperti itu. Tetapi kalau misalkan blog-blog seperti itu Anda cari, Anda masukkan ke dalam penelitian Anda, itu kan tidak relevan, belum tentu kebenarannya ada apa enggak. Tetapi kalau jurnal itu kan hasil penelitian yang telah dilakukan orang lain. Atau misalkan dari skripsi itu kan hasil penelitian dari orang lain. Atau misalkan buku. Buku kan hasil dari penelitian juga yang dibentuk dalam yang apa? Dibukukan kan seperti itu. Buku diterbitkan jelaskan oleh siapa? Ada penanggung jawabnya itu. Ketika misalkan ada kesalahan atau apa, itu bisa dituntut seperti itu. Selain itu kan tadi literatur review itu menghindari duplikasi. Selain itu. Jadi ketika Anda misalkan penelitian, ya udahlah gue mau kopas aja dari latar belakang sampai akhir seperti itu. Itu nggak bisa kayak gitu. Itu akan terindikasi plagiarisme ketika dilakukan pengecekan secara otomatis. Sekarang kan sudah banyak banget tuh pengecekan plagiarisme. Itu terlihat nih. Misalkan ketika Anda nih ngutip bagian ini. Ngutip bagian misalkan di atas nih. Tapi tanpa dikutip andanya di sini. Tanpa ada menyebutkan orang, itu udah termasuk plagiarisme loh. Jadi nanti dia akan terblok seperti ini. Oh, berarti yang plagiarisme itu yang bagian ini. Berarti kita gunanya berarti harus memparafrase. Kalimatnya dirubah, kalimatnya tetapi makna tetap sama seperti itu. Nanti oh dia ngambil dari, nanti ada kejelasannya warna ini tuh oh dia ngambil dari bla, dia ngambil dari B, misalkan seperti itu. Jadi setiap paragraf itu kalau penelitian itu harus dicantumkan sumbernya. Minimal ya. Setiap paragraf itu minimal. Bukan minimal ya, maksudnya sebenarnya setiap titik itu harus dicantumkan. Misalkan Anda mengatakan sesuatu, ya cantumkan di sini. Kayak gitu. Anda ngomong seperti ini dasarnya dari mana? Seperti itu. Maksimalnya mungkin ya di akhir paragraf Anda tambahkan di sini maksud siapa. Kalau misalkan terlalu banyak seperti itu. Dan cara mengambil literatur review itu kan Anda sudah belajar kan di mata kuliahnya tata tulis karya ilmiah itu kan ada Mendeley. Kayak gitu. Itu Mendeley itu fungsinya untuk itu. Untuk si literatur review. Jadi kita secara otomatis gitu loh. Oh iya, kita ngambil dari mana kayak gitu. Kita masukkan ke sini. Kita tinggal klik aja. Nanti ketika misalkan di daftar pustaka, kita tidak usah membuat lagi daftar pustaka karena secara otomatis kalau menggunakan Mendeley. Seperti itu. Nah, tujuan akhir dari literatur review itu adalah untuk mendapatkan gambaran yang sesuai dengan apa yang sudah pernah dikerjakan orang sebelumnya. Anda itu ingin membuat seperti ini. Anda ingin masak nasi goreng, misalkan daging sapi rendang, pedas, misalkan seperti itu. Supaya rasanya sama sesuai yang Anda inginkan, Anda misalkan searching tuh, apa saja sih cara-caranya di internet, bahannya apa saja. Itu tuh gunanya tadi untuk mendapatkan gambaran sesuai dengan apa yang sudah pernah dikerjakan orang lain. Ini orang lain juga udah pernah nih, misalkan, ini jadi nih rasanya seperti ini, akhirnya kita mengikuti tuh
karena kita ingin juga membuat misalkan nasi goreng, bla bla bla, seperti itu. Ya tujuan akhirnya itu tadi mendapatkan gambaran terkait penelitian Anda. Oh iya, ternyata untuk misalkan membuat sistem informasi pengambil keputusan ini bahannya ini. Teorinya A, B, C, D. Seperti itu. Kemudian lanjut. Aspek utama dalam melakukan literatur review. Aspek utamanya. Aspek utama itu pertama, survei artikel. Disurvei dulu artikel atau jurnal ilmiah yang terkait dengan isu yang akan kita amati. Kamu penelitian tentang apa? Sistem informasi, misalkan penjualan online atau ke dalam bentuk lebih ininya ke e-commerce. Berarti Anda survei itu penelitian atau survei artikel atau jurnal yang terkait dengan penelitian Anda. Anda ingin membuat sistem akuntansi. Itu bagus tuh sistem akuntansi si Rojak. Bagus ya, maksudnya karena memang sebidang banget dengan SI-nya kayak gitu. Misalkan searching lah terkait dengan si sistem akuntansi, misalkan di tempat mana, seperti itu. Dia membuat aplikasi untuk pembukuan dan sebagainya, misalkan berbasisnya desktop, itu bagus. Beda dari yang lain. Disurvei tuh artikelnya terkait itu. Jurnalnya. Cari tuh skripsi atau misalkan tesis atau misalkan buku terkait pembuatan aplikasi pembukuan atau misalkan khusus untuk akuntansi. Coba cari ada enggak, pasti ada. Cari tuh, survei artikelnya. Aspek utama yang dalam melakukan literatur review itu adalah survei artikel atau jurnal ilmiah. Berarti Anda searching. Bagaimana sih membuat latar belakang? Pasti kan di sana ketika searching, oh iya, misalkan bentuknya skripsi, oh bagaimana sih cara membuat latar belakang itu, seperti itu. Kemudian kedua, memberikan evaluasi beserta ringkasan dari gambaran yang telah ada dan sesuai dengan apa yang kita amati. Memberikan evaluasi nilai beserta ringkasan dari gambaran yang telah ada atau yang telah dilakukan oleh orang lain sesuai dengan apa yang kita amati. Jadi misalkan contoh tadi, sistem informasi pengambil keputusan untuk penerima bantuan KIP, itu kan pasti banyak banget kan. Metodenya ada SAW, ada AHP, ada bla 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 lagi, seperti itu. Ada FAJI, seperti itu. Anda evaluasi itu dari penelitian ketiga orang tersebut. Kira-kira mana yang terbaik antara FAJI, SAW, atau AHP? Anda evaluasi kira-kira mana nih yang paling mudah untuk kalian amati nanti di penelitian Anda. Atau misalkan ini nih kira-kira nih yang bisa menyelesaikan permasalahan ini tuh dia tuh metode yang ini kayak gitu. Disitulah Anda memberikan sebuah penilaian, makanya Anda survei dulu artikelnya sebanyak mungkin. Misalkan sampai 20-30 jurnal atau sumber, kemudian kalian amati mana yang kalian akan gunakan, seperti itu. Metodenya seperti apa ya? Oh ya, saya menggunakan metode SAW aja deh, kayak gitu. Karena misalkan dia lebih cepat, lebih akurat, seperti itu. Ketiga, terdapat masukan yang terkait dengan isu dari informasi terlama hingga terbaru sehingga kita dapat mengetahui gambaran mengenai kelebihan dan kekurangan yang telah ada. Nah, ketika kita misalkan tadi ingin menggunakan metode SAW, ingin menggunakan metode AHP, itu kita sudah tahu dari peneliti terdahulu. Biasanya kan ada tuh di kesimpulan itu ada saran. Misalkan saran untuk peneliti berikutnya. Peneliti berikutnya misalkan tolong, misalkan bukan tolong ya kalimatnya, berarti untuk penelitian berikutnya diharapkan untuk peneliti berikutnya agar dapat mengembangkan si aplikasi ini, agar dapat misalkan menyelesaikan kekurangan yang ada di metode SAW, misalkan terserah dengan menggunakan metode apa dikolaborasikan, itu terserah.
seperti apa. Misalkan Anda punya, oh iya ini tuh kekurangannya di penelitian ini seperti ini. Ya udahlah saya ingin meneliti terkait si kekurangannya gitu, ingin menambahkan agar kekurangan itu tidak ada di metode tersebut seperti itu atau di aplikasi tersebut seperti itu. Jadi silahkan Anda misalkan nih Anda cari penelitian orang lain, kemudian lihat tuh di sarannya. Pastikan setiap penelitian itu ada kekurangan, nggak mungkin penelitian itu selalu sempurna, tidak. Kesempurnaan itu kan memang hanya milik Allah ya. Atau misalkan contoh handphone. Handphone kan dari mulai, HP jadul banget kan, dari mulai yang kecil banget sampai dengan yang sekarang banyak banget variasinya kan, dari yang kecil misalkan ke handphone Cina dan sebagainya, akhirnya adalah misalkan smartphone dan sebagainya, seperti itu kan adalah perkembangan kan, seperti itu. Misalkan dulu ada eh, misalkan handphone dulu itu misalkan kameranya masih biasa saja, sekarang itu kamera sudah benar-benar bisa mempercantik orang seperti itu. Itu kan adalah mengembangkan dari yang sudah ada, itu nggak apa-apa, itu lebih bagus loh. Ketika misalnya Anda mengambil penelitian orang lain, kemudian Anda tambahkan tuh supaya penelitian tersebut lebih baik, seperti itu tidak apa-apa, kayak gitu. Sama ketika misalkan motor, handphone, dan laptop pun sama kan, pasti semakin berkembang, dan semakin berkembangnya itu kan semakin apa? Nggak mungkin kan semakin memburuk, pasti kan semakin membaik seperti itu, semakin canggih. Kalau dalam dunia IT mah berarti semakin canggih. Dulu mah handphone cuman hanya bisa pakai telepon sama WhatsAppan, bukan WhatsAppan, SMS. Sekarang mah kan sudah bisa digunakan untuk segala hal si handphone itu. Dulu kamera masih misalkan buram dan sebagainya, mengambil misalkan objeknya itu sesuai seperti itu. Kan sekarang mah sudah bisa misalkan ketika kita foto itu walaupun kita nggak pakai make up dan segala macam kan bisa. Sekarang kan udah canggih banget kan, ada aplikasinya dan segala macamnya, itu kan bukti dari orang itu meneliti kayak gitu, meneliti atau misalkan nih oh iya kekurangan di sini tuh di kekurangan BBM itu seperti ini muncullah smartphone seperti itu seperti halnya seperti itu ya. Jadi penelitian itu tidak ada yang sempurna, silahkan kalian ketika masih bingung topiknya seperti apa, cari penelitian orang lain kemudian Anda tambahkan terkait penelitian Anda. Misalkan Anda tambahkan metode kah, atau misalkan kekurangannya apa, Anda berusaha menyelesaikan solusi terhadap permasalahannya, kekurangannya itu seperti apa. Seperti itu. Nah, kemudian manfaat dari literatur review. Pertama, dia itu menempatkan posisi pekerjaan kita pada posisi relatifnya. Mungkin contoh misalkan kita mengambil acuan kayak gitu atau kita survei artikel atau jurnal. Kemudian dia mengatakan misalkan dia itu menggunakan penelitian menggunakan AHP, sedangkan Anda menggunakan SAW seperti itu. Bahwa katanya menggunakan AHP itu dia lebih baik, tetapi menurut Anda setelah dari literatur review, misalkan kan nggak mungkin Anda searching atau survei artikel itu nggak mungkin 1-2 kan. Kalau dalam sebuah penelitian itu tidak bisa 1-2-3, minimal 10. Minimal 10 Anda coba cari literatur review, kayak gitu mana yang terbaik seperti itu. Misalkan menurut si A itu HP itu seperti ini kayak gitu lebih bagus, tapi kalau menurut Anda karena itu ada kekurangan dan segala macamnya Anda lebih suka metode SAW, itu tidak apa-apa, itu adalah menempatkan posisi pekerjaan kita pada posisi relatifnya seperti itu. Jadi kenapa Anda mungkin berpikirnya SAW ini, oh iya karena topik yang kita misalkan yang kita akan selesaikan permasalahannya itu seperti ini,
kayaknya lebih cocok menggunakan metode SAW. Seperti itu. Tidak mesti harus menggunakan metode yang orang lain, misalkan nih AHP itu lebih kayak gini, kayak gini, kayak gini. Tidak mesti seperti itu. Kemudian Anda ya udah, saya menggunakan metode ini. Misalkan metode ini tuh kata orang lain seperti ini, tapi Anda yakin bahwa metode ini ketika digabungkan dengan metode ini akan menghasilkan sesuatu yang baru dan akurasinya semakin tinggi, misalkan. Misalkan seperti itu. Itu manfaat yang pertama. Kedua, menggambarkan keterhubungan antara satu penelitian dengan penelitian yang lainnya. Artinya gini, penelitian itu harus terhubung dengan penelitian yang lainnya. Contoh kita tadi itu judulnya terkait apa? Sistem informasi, intinya mah tentang penjualan online atau e-commerce kayak gitu. Itu kan Anda bisa survei penelitian tersebut, Anda temu tuh beberapa penelitian terdahulu terkait itu kan kemudian Anda gunakan kayak gitu, kemudian Anda comot nih misalkan, oh iya saya ingin menggunakan ini tapi ini bersumbernya dari si B. Oh iya saya juga ingin mengkolaborasikan inilah tapi ini bersumber dari C. Anda kolaborasikan tuh. Itu kan saling terhubung satu penelitian dengan penelitian lainnya. Seperti itu. Atau misalkan Anda menggunakan satu metode yang sama, metode SAW telah dilakukan oleh penelitian terdahulu. Dia untuk mengklasterkan masyarakat miskin seperti itu. Mengklaster-klasterkan. Tetapi Anda digunakan SAW ini digunakan untuk misalkan contoh untuk tadi penerimaan bantuan bidik misi itu juga ada keterkaitan kan. Oh ternyata SAW itu tidak hanya digunakan untuk menyelesaikan masalah ini tapi masalah ini juga seperti itu. Terus mengidentifikasikan cara lain untuk menginterpretasikan dan cari kesenjangan, cari tuh perbedaan atau gap di sebuah peneliti terdahulu. Kita kan nggak mungkin sama, ya kan? Misalkan melakukan sebuah penelitian nih ini ada nih orang lain juga membuat sistem informasi penjualan online, bla bla bla, tapi kita sama. Namanya penelitian itu harus berbeda, nggak boleh sama, seperti itu. Minimal misalkan tempatnya yang berbeda kah atau seperti apakah. Bisa jadi misalkan di penelitian di daerah ini mah berhasil, seperti itu. Belum tentu di daerah kita itu berhasil kan? Karena orang sudah berbeda tempat seperti itu, pasti penelitian pun agak berbeda seperti itu. Jadi mencari kesenjangan atau perbedaan. Perbedaan, oh iya, perbedaan misalkan nih kalau dalam penelitian saya menggunakan ini sajalah kayak gitu. Nih saya mengacu literatur review seperti ini, cantumkan aja tidak apa-apa. Apa pembeda? Biasanya kalau penguji itu selalu akan bertanya seperti ini. Apa yang membedakan penelitian Anda dengan penelitian yang lain? Itu pasti ada pertanyaan seperti itu. Apa hal baru apa? Anda harus menjawabnya. Harus menjawabnya Anda itu. Jadi itu yang paling penting. Selain menyelesaikan solusi juga ada perbedaan, ada hal yang baru dalam penelitian Anda. Nggak mungkin kan dilakukan penelitian kalau penelitiannya sama aja semuanya, pasti kan entah itu alatnya, entah itu hasilnya, entah itu cara pengerjaannya, itu harus ada perbedaan seperti itu. Dan tentunya harus menjadi lebih baik, intinya seperti itu. Kemudian di antara penelitian-penelitian sebelumnya kontras atau ada terjadinya pertentangan. Misalkan menurut si B itu n-gram yang kecil itu akurasinya semakin tinggi. Tetapi kalau menurut si B itu atau menurut si C itu dengan n-gram kecil itu bukan namanya oke, akurasi semakin similarity semakin tinggi tetapi tidak menjamin bahwa itu adalah akurat. Contoh seperti itu. Itu terjadi pertentangan tidak apa-apa dalam penelitian membantai atau misalkan melemahkan penelitian yang terdahulu itu tidak apa-apa, tidak masalah. Paham ya? Kemudian menjadikan poin untuk review literatur ini menjadi dasar kita untuk melakukan penelitian. Oh iya, ini menjadi dasar kita nih untuk menyusun rancangan ini, untuk membuat aplikasi ini.
Atau misalkan kita ingin membuat masak nasi goreng daging sapi bla 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 kayak gitu. Anda cari tuh, searching di internet bagaimana bahan-bahannya apa saja, sudah dapat tuh bahan-bahannya. Itu kan menjadi dasar seperti itu untuk Anda memasak. Mencarinya itu adalah tadi mencari, misalkan saya ingin memasak nasi goreng karena belum bisa misalkan. Anda searching tuh dari internet, oh bahannya ini. Itu kita sedang mensurvei terkait apa yang ingin kita lakukan, seperti itu. Sama secara penelitian pun juga sama seperti itu, kayak gitu. Tadi mensurvei artikel atau jurnal terkait penelitian Anda. Nah, ketika kita masak, eksekusi itu adalah di bab 4-nya. Oh, misalkan bab 1 itu bab 2 itu bahannya seperti ini. Bab 1 itu contoh gini. Kenapa saya ingin memasak A? Kayak gitu. Saya ingin memasak nasi goreng. Kenapa saya ingin memasak nasi goreng? Alasannya sebutin seperti apa. Karena misalkan saya pengen, misalkan makanan ini lagi booming dan sebagainya. Terus kemudian, atau misalkan waktu kemarin-kemarin pas viral dalgona coffee, misalkan kayak gitu. Ini saya juga ingin mencobanya. Kemudian, di bab 2-nya itu Anda mencari tuh bahan-bahannya. Oh, bahan-bahannya ternyata ini. Anda siapkan tuh bahan-bahannya. Kalau dalam penelitian itu teori-teorinya. Kemudian di bab 3 itu, oh caranya. Kalau di bab 3 itu caranya. Cara pembuatannya seperti apa sih? Udah ada bahannya di bab 2. Bab 3 itu cara pembuatannya. Oh, cara pembuatannya pertama itu seperti ini. Baru tuh bab keempat itu adalah kita eksekusi. Misalkan kita udah potong-potong, oh potong bawangnya kecil-kecil, oh udah mulai potong bawang. Setelah itu baru dimasak dan segala macamnya, misalkan seperti itu. Itu eksekusinya di bab 4. Paham ya? Kesimpulannya, jadi enggak tuh nasi gorengnya. Kan bab 1 itu Anda ingin membuat nasi goreng, tujuannya juga berarti rumusan masalahnya bagaimana membuat nasi goreng, tujuannya membuat nasi goreng. Kesimpulannya, otomatis kan nggak mungkin kesimpulannya itu adalah terciptanya atau terbuatnya nasi bakar, kan nggak mungkin kayak gitu. Jadi kan terbuatnya nasi goreng, daging sapi, bla bla bla, seperti itu. Paham ya sampai sini? Atau di hasil penelitian itu dijawabnya seperti itu. Jadi rumusan, tujuan, dan itu harus saling terhubung. Lanjut. Beberapa elemen dari literatur review menggambarkan subjek penelitian. Jadi elemen dari literatur review itu pertama dia itu harus menggambarkan subjek penelitiannya. Terus isu atau teori secara objektif dari literatur review. Menggambarkan subjek penelitian. Penelitiannya tentang apa, isunya tentang apa, sesuai tidak dengan penelitian Anda. Seperti itu. Itu yang tadi saya bilang, ketika di bab 2 itu memang si bahan itu atau si teori itu tidak digunakan di penelitian Anda, nggak usah dipakai. Anda ingin membuat nasi goreng, tetapi di bab 2 Anda masukkan juga tuh, padahal mah itu tidak dibutuhkan dalam penelitian Anda. Tetapi Anda masukkan tepung, kayak gitu, di bab 2. Teorinya, padahal supaya memperbanyak ini aja, itu nggak bisa. Jadi gunakan sesuai kebutuhan dalam penelitian Anda. Itu masukkan ke bab 2 bahan-bahannya atau teori-teorinya. Menjelaskan bagaimana dari setiap literatur review, kesamaan dan bagaimana variasinya dari yang lain. Menjelaskan bagaimana dari setiap literatur review, berarti kan Anda artinya itu tidak hanya searching atau bersumber pada satu artikel kan, berarti misalkan dari 10 sumber. Kesamaannya seperti apa, variasinya seperti apa, misalkan menurut si A itu seperti ini, menurut si B itu seperti ini, kan variasinya banyak. Seperti itu. Kemudian membuat kesimpulan dari setiap bagian, memberikan masukan dan berbagai argumen untuk memahami dan mengembangkan area penelitian. Nah, biasanya kalian bisa mengambil poin yang ketiga itu di bagian abstrak. Abstrak bagian terakhirnya atau di dalam kesimpulan. Atau di hasil penelitiannya itu biasa suka ada. Kalau biasanya sih di abstrak itu suka ada sih. Misalkan di hasil
penelitiannya itu seperti ini. Padahal menggunakan metode yang sama, tapi yang si B itu hasil penelitian seperti ini, pasti argumennya itu pasti berbeda-beda, seperti itu. Karena kan setiap penelitian tidak sama kan. Tadi itu misalkan yang si B itu ada hal yang barunya apa, si B itu hal barunya seperti ini. Sehingga dia menghasilkan kesimpulannya yang berbeda-beda seperti itu. Kemudian cara mereview literatur. Cara mereview itu kita itu misalkan mencari sumber itu ya pertama mencari kesamaan terkait dengan isu yang akan kita teliti. Mencari ketidaksamaan juga boleh. Itu mencari mereview literatur. Memberikan pandangan terkait misalkan, oh iya, ternyata walaupun misalkan topiknya berbeda, dia bisa kok menggunakan metode yang sama kayak gitu. Karena misalkan Anda baca-baca, wah ini kalau misalkan dipakai di dalam penelitian saya, walaupun topiknya tidak sama, itu kayaknya bisa nih, seperti itu. Kemudian membandingkan itu boleh. Misalkan penelitian yang satu menggunakan SAP, AHP, yang satu SAW, yang satu FAZI, dibandingkan ketiga-tiganya itu mana yang terbaik. Kemudian meringkas. Cara mereview literatur itu meringkas. Oh iya, dari beberapa sumber yang telah kita baca, akhirnya kita ringkas. Yang tadi saya bilang itu loh, saya dalam satu paragraf itu ngambil dari beberapa sumber, kemudian saya ringkas atau kolaborasikan menjadi satu, seperti itu. Nah, bab 2 itu kita kalau untuk di STIMI kan memang belum tahu ya ada buku panduannya apa belum, itu karena diurus langsung oleh bagian penelitian oleh Pak Aznar. Nah, itu nanti ini untuk tugas berikutnya ya, untuk tugas minggu depan. Itu kalian bikin bab 2. Berarti sudah ada bab 1 dan Anda tambahkan bab 2. Bab 2 itu harus ada kajian pustaka yang terdiri dari kajian penelitian terdahulu, artinya Anda cari penelitian-penelitian terdahulu terkait tentang penelitian Anda, itu minimal 5 penelitian terdahulu. Kemudian teorinya apa saja atau bahan-bahan yang digunakan untuk membuat aplikasi yang Anda bikin. Anda misalkan judulnya sistem informasi penjualan online. Bahannya apa saja, dasar teorinya apa aja yang dibutuhkan. Kayak tadi contoh misalkan ingin membuat nasi goreng daging sapi bla bla bla. Apa aja yang dibutuhkan kan? Kan Anda pasti searching kan dari internet, oh bahannya A B C D Z kayak gitu. Misalkan bahannya bla bla bla, tapi Anda karena ingin menambahkan supaya di bab 2-nya banyak, Anda tambahkan tepung. Anda tambahkan misalkan apalagi santan atau misalkan apa, padahal itu dalam ini tuh tidak ada misalkan. Itu dibuang aja yang tidak perlu mah. Jadi Anda di dasar teori itu Anda gunakan yang memang betul-betul itu dipakai atau digunakan dalam penelitian Anda. Jangan sampai ini kok nggak digunakan, tapi kok ada dalam dasar teori kayak gitu. Hipotesis jika ada. Kalau hipotesis itu adalah misalkan jawaban sementara hipotesis itu. Misalkan H1 adalah misalkan terbuatnya aplikasi B, H0 itu adalah negatif, berarti tidak terbuatnya aplikasi B, misalkan contoh seperti itu. Tapi kalau untuk IT sih jarang-jarang sih ada hipotesis. Ya udah, yang penting bagi saya nanti untuk tugas berikutnya itu bab 2 harus ada kajian penelitian terdahulu dan dasar teori khusus. Syukur-syukur ada hipotesis, tapi sih kalau untuk di IT sih jarang-jarang ya. Tapi tidak apa-apa, hipotesis itu ini jawaban sementara sih. Misalkan nih H1 terbuatnya aplikasi ini, H0 itu adalah tidak terbuatnya. Misalkan kemudian H1 itu sistem informasi ini dapat menyelesaikan masalah B. Misalkan H0 itu sistem informasi ini tidak dapat menyelesaikan masalah B, seperti itu. Itu adalah hipotesis. Nanti kalian silahkan bikin contohnya seperti ini ya. Saya contohkan bab 2-nya. Nah, bab 2 kajian pustaka. Terserah berarti di sini boleh format tulisannya di sini bab 2 terus tinjauan pustaka, hasil penelitian terdahulu.
atau kajian penelitian terdahulu. Nah, di sini jelaskan tuh penelitian mengenai sebuah sistem yang digunakan untuk meminimalisir. Ini adalah pengantarnya. Nah, di sini adalah masuk ke penelitian terdahulu. Penelitian yang dilakukan oleh Nur Fadilah dan kawan-kawan. Tahunnya tahun berapa, sebutkan, berjudulnya apa. Pendeteksian tingkat similarity. Pendeteksian tingkat similarity dokumen berbasis web menggunakan algoritma winnowing. Aplikasi pendeteksi ini tingkat kemiripan dokumen berbasis web menggunakan, nah ini hasilnya. Anda cari hasil penelitian itu di abstrak atau di kesimpulan. Silahkan Anda cari hasilnya. Penelitiannya dengan ini penelitiannya punyanya siapa, tahunnya berapa, judulnya apa, hasilnya seperti apa Anda jelaskan. Supaya singkat, itu Anda cari tuh di abstrak ya. Nah, kemudian ini baru satu. Nah, ini yang keduanya. Penelitian yang dilakukan oleh Anton Yudana dan kawan-kawan 2017 berjudul Sistem Pendeteksi Plagiarisme dengan algoritma pencocokan pola. Hasilnya nanti seperti apa? Nah, hasilnya ini. Kemudian cantumkan juga nama atau sumbernya dari mana. Dari Yudana juga kan, pasti dari Anton Yudana juga. Ini berarti harus 5 paragraf. Karena kan tadi penelitian terdahulu itu saya minimal 5 ya, 5 paragraf. Setelah dibikin paragraf seperti ini, kemudian Anda bikin sebuah tabel. Ringkasan tabel mah. Sama. Yang pertama kan tadi pendeteksi tingkat similarity dokumen berbasis web menggunakan algoritma winnowing. Tadi kan saya mengambil dari si Ulpa dan kawan-kawan. Nah, keterangannya hasil penelitiannya seperti ini. Metodenya dia menggunakan algoritma winnowing. Platformnya apa? Paham ya? Jadi dibikin tabel. Di paragraf iya, tabel iya. Kalau tabel untuk memperjelas. Dan di sini intinya supaya si penulis itu bukan si penulis, si pembaca itu bisa, oh iya, lebih fokus, oh ini ternyata penelitian terdahulunya itu seperti ini, seperti ini, seperti ini. Jadi bisa mudah untuk dibaca. Tabel itu biasanya di atas ya. Misalkan karena ini di bab 2, tabel 2.1. Ini karena tabel pertama di bab 2. Tuliskan perbandingan penelitian terdahulu. Seperti itu. Nah, kemudian biasakan setelah tabel itu atau tabel entah gambar entah apa, kasih komen di sini berdasarkan tabel 2.1, jangan berdasarkan tabel di atas. Nah, kalau tabel di atas itu misalkan tabelnya ada banyak di atas. Tabel yang mana nih? Kayak gitu. Itu tidak boleh ada tabel di atas, tabel di bawah, gambar di atas, gambar di bawah, tidak. Tetapi berdasarkan tabel 2.1. Mana sih 2.1? Oh, ini. Maka penelitian ini membangun sistem atau aplikasi deteksi plagiarisme. Nah, bla bla bla, seperti itu. Kemudian di sini tadi dasar teori atau landasan teori. Landasan teorinya apa saja yang dibutuhkan? Oh iya, kita kan butuh terkait teori plagiarisme. Masukkan tuh teori plagiarisme. Tapi Anda harus mengacu juga, cantumkan tuh teorinya dari mana. Saya kan banyak mencantumkan, menggunakan Mendeley juga. Terus, kemudian itu tadi tentang plagiarisme nih, banyak sekali saya masukkan ke dalam sini. Bab 2. Tentang DII, Dictionary English Indonesia. Jelaskan itu seperti apa. Ke bawah. Karena ini akan digunakan algoritma winnowing. Karena memang saya menggunakan algoritma winnowing, yang paling intinya, jelaskan juga itu seperti apa algoritma winnowing itu. Ada rumus kata. Nah ini tahapannya. Tahapannya ada preprocessing dan sebagainya. Tahapannya banyak kalau untuk winnowing. Nah, jadi Anda masukkan ke dalam sini apa yang Anda butuhkan. Misalkan bahasa pemrogramannya Anda menggunakan apa, silahkan Anda masukkan. Kalau penjualan online, misalkan sistem informasi berbasis online, coba Anda cari berarti e-commerce atau e-business. Masukkan tuh dalam teori. Nah, ini saya banyak banget. Ada rumusnya juga, dan sebagainya. Anda masukkan. Saya masukkan itu sesuai dengan apa yang saya butuhkan. Ada kode ASCII. Karena kan memang saya langsung jadi dari tulisan atau dari huruf itu dirubah ke dalam kode ASCII, nantinya dihitung karena ada rumusnya.
Nah, ini karena kode ASCII juga berguna, maka saya masukkan. Kalau ketika tidak berguna, mah tidak digunakan dalam penelitian, maka nggak perlu dimasukkan gitu loh. Jadi yang perlu dimasukkan di bab 2 itu yang Anda akan pakai untuk penelitian, seperti itu. Contoh tadi ingin membuat nasi goreng, ya udah apa aja bahan-bahannya di bab 2 itu masukkan tuh bahan-bahannya apa saja. Jangan sampai misalkan tepung pun dimasukkan, padahal tepung tidak digunakan untuk membuat si nasi goreng tersebut. Jadi buang saja yang tidak dibutuhkan. Contohnya seperti itu ya. Nanti berarti untuk minggu berikutnya kalian tugasnya bab 2. Nah, di sini ada nih kajian pustaka. Sumber kajian pustaka dapat berupa buku teks. Jadi kajian pustaka silakan kalian cari tuh buku teks, ensiklopedia, mau kamus, kamus pasti ya, karena kan beberapa ada juga misalkan ingin membuat aplikasi kamus lah atau apakah. Datasheet itu boleh, laporan penelitian boleh, skripsi, tesis, disertasi, jurnal, majalah, proceeding, dan internet. Tapi internetnya jelas ya, dia dikeluarkan oleh lembaga resmi, bukan oleh blog-blog yang dia tidak resmi. Nah, kajian hasil penelitian terdahulu dalam penyajian ini hendaknya ditunjukkan bahwa permasalahan yang akan diteliti itu belum terjawab atau belum terpecahkan secara memuaskan, sehingga Anda mencoba melakukan penelitian agar misalkan kekurangan yang terkait dalam penelitian terdahulu itu bisa terpecahkan sekarang atau bisa diselesaikan, didapatkan solusinya pada penelitian Anda, misalkan seperti itu. Kerangka teori. Kerangka teori berbentuk uraian yang terkait langsung dengan kata kunci. Kerangka teori itu dalam topik penelitian yang mendasari jalan penelitian Anda. Misalkan teorinya apa saja yang dibutuhkan untuk membuat si penelitian Anda itu jalan. Oh ya, Anda tentang si e-commerce ya. Berarti kata kuncinya Anda harus searching terkait e-commerce, searching terkait sistem informasi, searching terkait misalkan karena ingin Anda SPK judulnya terkait tentang sistem pengambilan keputusan itu seperti apa aja. Contoh seperti itu ya. Misalkan tadi ingin penerima bantuan bidik misi atau KIP, jelaskan juga di kerangka teori itu. Nih penerima bantuan KIP itu seperti ini, seperti ini, seperti ini. Syaratnya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Contoh seperti itu. Jadi ini ya tugas ketiga, berarti ini tugas ketiga itu silakan Anda buat kajian pustaka bab 2 penelitian terdahulu, 5 peneliti terdahulu ya minimal, dasar teori. Untuk hipotesis silakan sunnah mau ada, sok mau nggak ada juga tidak apa-apa. Nah itu saja untuk pertemuan sekarang. Nah tapi sedikit saya akan menjelaskan tadi karena saya sudah membaca apa ya namanya bab 1 Anda, ini kebanyakan banyak yang salah kayak gitu. Nanti juga saya akan jelaskan juga sih insya Allah pakai Google Meet ya kayak gitu supaya Anda bisa langsung paham. Tetapi secara umumnya karena memang kesalahannya hampir sama, saya jelaskan juga di dalam video ini. Itu kan ada namanya identifikasi masalah. Kalau identifikasi masalah itu jangan dibikin paragraf. Identifikasi masalah itu dari latar belakang masalah di atas. Jadi identifikasi masalah itu kita ngambil dari latar belakang atau permasalahan yang kita paparkan itu di dalam latar belakang. Baru dibuat per poin supaya si pembaca itu langsung tuh jadi masalahnya itu seperti ini. Plagiarisme itu tindakan mencuri sebuah karya orang lain dan mengakui sebagai karyanya itu kan masalah. Mahasiswa dan dosen dalam perguruan tinggi harus menghasilkan sebuah karya tanpa unsur plagiarisme. Kan itu juga masalah. Untuk itu berarti kan jangan sampai terjadi adanya plagiarisme, solusinya seperti apa. Meningkatnya kasus plagiarisme itu juga masalah. Dipaparkan di sini, identifikasi masalah itu Anda ambil dari masalah yang Anda paparkan di latar belakang. Dibikin per poin. Paham ya? Dibikin per poin. Nih, perkembangan teknologi semakin pesat juga. Beban tugas yang terlalu berat, rendah minat baca seseorang, malasnya berpikir dan memilih sesuatu secara yang instan. Ini terjadi penyebab orang itu plagiat. Karena
Ya teknologi semakin pesat kan? Kayak gitu. Kemudian tindakan plagiarisme dapat menjadi penyakit kronis. Ini masalahnya kalau tidak diselesaikan dan sebagainya. Jadi dibuat per poin. Dan ini tuh diambil dari permasalahan yang dipaparkan di atas, di latar belakang. Batasan masalahnya. Batasan masalah dibuat juga per poin ya. Misalkan saya menggunakan metodenya SAW saja. Misalkan saya berbasisnya web saja. Seperti itu. Penelitian dilakukan di daerah sini, di daerah misalkan kabupaten apa atau desa apa. Dijelaskan supaya tidak meluas. Seperti itu. Nah, pembuatan prediksi plagiarisme menggunakan metode winnowing, teknik DIE, N-gram, dan cacar koefisien. Dia metodenya menggunakan ini. Misalkan ketika penguji meminta, kamu pakai Rabin Cup juga ya? Anda tinggal menjawab, mohon maaf Pak, dalam batasan penelitian saya sudah menyantumkan bahwa batasan penelitian saya itu di algoritma winnowing saja. Misalnya seperti itu. Itu kan jawaban yang logis. Jadi, kenapa ada batasan masalah supaya pembahasan yang dilakukan atau pertanyaan yang dilakukan yang diajukan oleh penguji itu tidak meluas atau penelitian kita juga tidak meluas. Rumusan masalah. Nah, kemarin itu saya cek kebanyakan rumusan masalah dibikin paragraf. Salah sekali. Dan rumusan masalah itu nggak bisa berbentuk apakah algoritma winnowing bisa menyelesaikan ini. Tidak bisa seperti itu. Jangan apakah, tapi bagaimana orang kalian ingin menyelesaikan sebuah masalah. Kenapa Anda harus rumusan masalahnya apakah, tapi bagaimana. Bagaimana membuat aplikasi deteksi plagiarisme. Bagaimana karena tadi Anda ingin memasak nasi goreng daging sapi, misalkan, kan bukan apakah Anda bisa membuat daging sapi, kayak gitu. Apakah Anda bisa membuat nasi goreng daging sapi, bla bla bla. Masa seperti itu? Pastikan bagaimana membuatnya. Orang Anda ingin membuat daging sapi, nasi goreng daging sapi, berarti kan bagaimana dulu. Berarti pertama rumusan masalah yang pertama karena Anda adalah orang IT adalah terkait apa? Terkait pembuatan aplikasi. Karena Anda membuat aplikasi, bagaimana membuat aplikasi? Bagaimana membuat sistem informasi penjualan online? Bagaimana membuat sistem informasi pengambil keputusan, penentuan bantuan KIP di STIMIK Muhammadiyah Paguyangan menggunakan metode SAW tanda tanya. Jadi bagaimana yang pertama itu adalah membuat aplikasinya, membuat sistem informasinya. Paham ya? Baru ke berikutnya, bagaimana mengimplementasikan boleh atau bagaimana bahwa si ini tuh bisa nggak sih menyelesaikan menyelesaikan masalah yang dipaparkan di latar belakang. Seperti itu. Kalau yang saya mah bagaimana mengimplementasikan teknik DIE, karena saya kan kolaborasi dalam aplikasi plagiarisme menggunakan algoritma winnowing. Kemudian bagaimana pengaruh DIE dan N-gram terhadap hasil similarity. Kalau saya mah ada pengaruhnya. Ada pengaruhnya nggak ini membuat pembeda dalam penelitian saya. Itu contoh seperti itu. Tujuannya itu harus menjawab. Tujuannya jangan juga paragraf lagi. Ketika rumusan masalahnya apa, ya tujuan itu jawabannya. Kayak gitu. Misalkan bagaimana membuat aplikasi deteksi plagiarisme, tujuannya berarti apa? Tujuannya membuat aplikasi deteksi plagiarisme. Rumusan masalah kedua, bagaimana mengimplementasikan teknik DIE. Berarti tujuannya apa? Mengimplementasikan teknik DIE dalam aplikasi. Tujuannya kan ini kita. Tujuan kita itu ingin membuat aplikasi deteksi plagiarisme, ingin mengimplementasikan teknik DIE, melakukan analisis atau pengaruh DIE dan N-gram terhadap hasil similarity-nya seperti apa. Nah, itu baru tuh. Jadi jangan dibikin paragraf ya. Kalau untuk manfaat silahkan, manfaat penelitian silahkan dibikin paragraf. Tetapi kalau untuk rumusan tujuan itu jangan dibikin paragraf.
identifikasi, batasan, itu jangan dibikin paragraf, tapi per poin. Per poin itu A apa, B apa, tidak paragraf. Ya, seperti itu. Mungkin itu saja dari saya. Silakan mungkin teman-teman bisa tanyakan langsung di grupnya. Ketika ada misalkan belum ada yang paham, ingat tugas untuk minggu berikutnya itu bab 2 ya, bikin bab 2. Berarti ada bab 1, ada bab 2-nya. Itu saja dari saya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.